Beberapa waktu yang lalu, Presiden Indonesia, Pak Prabowo Subianto, mengundang para jurnalis-jurnalis untuk datang ke kediamannya di Hambalang, Bogor pada hari Minggu, 6 April 2025. Dan di situ beliau menjelaskan banyak sekali hal-hal yang menjadi isu-isu terakhir di negara kita tercinta ini. Dan beliau mengemukakan pendapatnya di situ, dan juga beliau merespon pertanyaan-pertanyaan dari para jurnalis yang diundang saat itu. Jadi di sini sebagai salah satu warga Indonesia, saya ingin menanggapi dari sisi saya sebagai warga biasa dari poin-poin yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo di dalam pertemuannya dengan 7 jurnalis senior di kediamannya di Hambalang pada waktu itu. Jadi dari pernyataan-pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh Pak Prabowo, ada beberapa hal yang mungkin ini menjadi opini saya, yang mungkin bisa menjadi penyeimbang. Bukan berarti semua yang disampaikan Pak Prabowo itu saya tidak setuju. Tidak juga teman-teman. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya ini oke, tetapi kayaknya ini harusnya bisa lebih oke. Jadi apa aja pernyataan-pernyataan Pak Prabowo yang menurut saya itu masih cukup mengganjal ya teman-teman. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama mulai dari respon terhadap teror kepala babi. Jadi pada poin ini Pak Prabowo mengakui bahwa pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi terkait pengiriman kepala babi ke kantor media dan jurnalis Tempo adalah teledor dan tidak pantas. Jadi kalau misalnya kita flashback, ketika disampaikan para wartawan bahwa ada teror kepala babi yang ditujukan ke kantor media Tempo, beliau mengatakan bahwa kenapa nggak dimasak aja? Dan itulah yang akhirnya membuat masyarakat tidak respect. Ini kan wawancara formal dan juga dia saat itu memegang jabatan formal, jawabnya kok seenaknya gitu loh. Prabowo mengakui bahwa itu adalah hal yang teledor dan tidak pantas. Ia menilai komentar tersebut keliru dan menyebut bahwa Hasan masih perlu beradaptasi dalam peran komunikasi publik. Jadi saya rasa sangat aneh ya untuk orang yang mengemban status Kepala Kantor Komunikasi Presiden, tetapi dengan gaya komunikasinya yang seperti itu. Bagi saya itu tanda tanya besar. Kenapa bisa dia mengambil gaya komunikasi yang demikian? Kecuali kalau misalnya dia menjadi juru bicaranya artis atau juru bicara pelawak. Ya, it's okay dia mau merespon demikian ya teman-teman. Tapi ini Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Tentu saja cara dia merespon harus dengan cara yang paling aman supaya bisa masuk ke dalam pemahaman semua orang. Tentu saja masyarakat Indonesia mungkin akan melihat bahwa wah ini jabatan prestisius dan jabatan yang resmi, tapi kenapa kok gaya responnya kayak gitu? Lalu poin kedua, di bagian opini penolakan terhadap RUU TNI, jadi revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Presiden menyatakan penolakan terhadap pengesahan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia RUU TNI yang dinilai kontroversial. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan kontrol sipil dalam demokrasi. Ada satu cuplikan yang saya suka banget, karena ini saya nggak nonton fullnya ya teman-teman. Karena saya tahu kalau saya nonton fullnya pasti saya kesel banget, karena ya wajar ya, perbedaan pendapat wajar. Dan bagi saya itu adalah sebuah video yang isinya ngeles semua. Saya nonton video tersebut ya mungkin 10-15 menit lah teman-teman. Setelah itu saya nggak kuat. Karena saya ngerasa bahwa di dalam video tersebut isinya cuma alasan, sedikit solusinya teman-teman. Sedangkan kita tuh nunggu jawaban yang memberikan solusi, tidak sekedar alasan atau omon-omon saja teman-teman. Dan salah satu cuplikan di sosial media yang saya paling senang adalah ketika Mata Najwa mewawancarai Pak Prabowo tentang RUU TNI. Wah ini bagus banget cuplikannya. Itu salah satu yang bagus banget. Dan jawabannya terbukti. Menurut saya itu hanya omon-omon saja. Dimulai dari RUU TNI. Beliau mengatakan bahwa, wah saya ini pro rakyat. Beliau mengatakan kurang lebih dia itu tidak mendukung untuk duifungsi militer teman-teman, dan dia pro rakyat. Dan hal yang kemarin membuat rame itu adalah gara-gara tiba-tiba muncul draft siluman gitu ya teman-teman. Jadi draft yang tidak resmi dianggap seperti itu. Dan di situ counter dari Najwa mengatakan kalau misalnya tidak resmi, lalu di mana dong orang-orang bisa mengawasi
supaya bisa mendapatkan draft yang resmi. Sedangkan draft yang katanya resmi aja nggak di-upload, dan yang didapatkan aja dianggap tidak resmi. Lalu bagaimana cara kita untuk mengawasi? Apalagi rapat-rapatnya dilakukan di tempat yang tidak publik. Bagaimana cara masyarakat Indonesia bisa mengawasi? Dan bagaimana bisa membuktikan bahwa ini adalah draft yang palsu? Nah, di situ seru ya. Pak Prabowo menjelaskan bahwa ya semuanya itu udah melalui mekanisme yang resmi lah. Habis itu juga jangan terlalu khawatir lah. Ya pokoknya alasan lah teman-teman. Dan ada satu alasan yang bagi saya tidak terima. Kenapa? Karena di situ beliau ada menyampaikan bahwa semuanya itu sudah melalui mekanisme yang resmi dan semua itu dirapatkan oleh para anggota DPR. DPR kan perwakilan rakyat, jadi kan sah-sah saja wong rakyat yang memilih. Statement seperti ini tuh pasti sering sekali dikeluarkan oleh para pejabat dan membuat saya muak, jujur. Kenapa membuat saya muak? Karena seakan-akan pejabat yang sekarang berkuasa itu hanya karena rakyat. Jadi seakan-akan kalau misalnya mereka bersalah, kesalahannya tuh dilimpahkan siapa? Dilimpahkannya tuh ke rakyat, karena rakyat yang milih. Ini kan logikanya salah. Kenapa saya merasa ini logika yang keliru? Karena kita memilih dari pilihan, dan pilihannya sudah ditetapkan oleh mereka. Bayangkan, kita disuruh memilih orang-orang yang kita rasa udah nggak ada pilihan terbaik lagi. Ya pilihannya ya orang itu-itu aja, tiap tahun ya itu-itu aja. Kalaupun ada, ya ini paling temennya dari ini, dari partai politik yang sudah berkuasa. Ya partai politik 5 besar lah. Itu-itu aja akhirnya yang maju ke anggota DPR. Karena kita nggak punya pilihan yang lain. Karena orang biasa, tapi misalnya dia nggak punya dana, dia nggak punya uang, dia nggak punya partai politik, mau maju ke anggota DPR, itu sulitnya minta ampun. Syaratnya banyak, syaratnya sulit. Jadi bagaimana kita mau memilih orang yang berkualitas kalau misalnya pilihannya itu-itu aja, dan pilihannya sudah disetting oleh para partai politik yang berkuasa. Kapan kita dapat orang yang berkualitas? Terus kalau misalnya kita nggak setuju dengan orang-orang yang sudah ada di daftar, kita nggak setuju, terus kita nggak milih, salah lagi teman-teman, yang salah rakyat lagi. Rakyat selalu jadi tempat salah dan dosa. Jadi gimana kita mau milih? Milih salah, kita milih juga yang kita pilih jadi orang yang salah nanti kemudian hari, bisa jadi kan. Jadi jangan selalulah menyalahkan rakyat. Ini kan dipilih sama rakyat. Ya dipilih sama rakyat, tetapi ya jangan semena-mena, karena itu amanat. Kalau misalnya Anda berbuat salah, tanggung jawab, jangan menyalahkan rakyat, gitu loh. Jadi logika berpikirnya itu saya nggak nyampe ke sana. Seakan-akan, wah ini gara-gara dipilih rakyat, akhirnya kalau misalnya ada terjadi sesuatu yang nggak benar, ya salahnya rakyat dong. Ya nggak gitu konsepnya Bapak, gitu kan. Wah, kacau. Jadi itu adalah statement yang menurut saya paling saya tidak suka. Boleh dong kita beda pendapat, walaupun saya tetap menghargai Pak Presiden ya, tapi boleh kan beda pendapat. Dan saya sangat tidak menyukai statement tersebut, karena seakan-akan itu menyudutkan rakyat. Jadi rakyat ini seakan-akan salah terus, padahal rakyat ini juga mau berbuat yang benar. Undang-undangnya tidak memfasilitasi, proses pemilu kita tidak memfasilitasi untuk munculnya leader-leader baru yang mungkin tidak ada afiliasi dengan partai-partai besar. Mungkin tidak ada afiliasi dengan orang-orang yang dulu koruptor, dengan keluarga-keluarga koruptor. Peraturan-peraturan itu yang tidak difasilitasi hingga hari ini, sehingga masyarakat Indonesia kalau milih, ya itu-itu aja pilihannya, teman-teman. Nggak ada pilihan lain. Milih salah, nggak milih juga salah. Repot jadinya kita tuh kalau misalnya jadi masyarakat. Apalagi meetingnya juga dilakukan di tempat yang tertutup. Lah bagaimana kalau misalnya ini dilakukan di tempat tertutup? Ya pasti akan menjadi kontroversi, ya pasti akan menjadi perbincangan di masyarakat. Kenapa nih kok diam-diam? Rapatnya cepat lagi, dilakukan sangat cepat, maraton. Tetapi di tempat yang tertutup, pasti masyarakat Indonesia langsung segera curiga dong. Kalau misalnya mau masyarakat Indonesia nggak curiga, ya meetingnya, apalagi kalau misalnya tentang isu-isu undang-undang yang kontroversial, ya dilakukan di publik supaya publik bisa mengawasi. Bukankah kalian itu sebagai wakil rakyat? Lalu kenapa kalau rakyat pengen tahu dimarah-marahin, mau masuk ke tempat itu juga diusir-usir, sampai nyuruh staf sus Pak Deddy Corbuzier menerangkan, wah ini masuk intervensi rapat dengan kekerasan adalah sebuah kriminalitas.
Aduh, akhirnya Deddy Corbuzier rame kan tuh. Deddy Corbuzier akhirnya rame itu digojolkin para stand up. Ya saya tahu orang-orang stand up tuh pasti deket juga dengan Deddy Corbuzier. Tapi ya risih juga kan akhirnya ngelihat orang yang sebenarnya berwawasan tinggi disuruh ngomongin hal yang receh. Pengalihan isu. Akhirnya yang dibahas adalah orang yang intervensi rapat. Seharusnya orang intervensi rapat kan karena ada akarnya, tapi akarnya nggak dibahas akhirnya. Itu loh Bapak yang jadi kendala Bapak. Apalagi nih baru beberapa bulan ya Pak. Dan kita juga ngelihat kondisi Indonesia, ekonomi Indonesia cukup was-was ya Pak. Demam panas dingin ini rasanya Bapak. Jadi PR-nya tuh banyak banget. Dan harapan saya tuh sangat besar sekali Pak Prabowo bisa membuat undang-undang yang benar-benar mensejahterakan rakyat Pak. Sesuai dengan janji-janji kampanye politik Bapak. Saya harap undang-undang ke depannya berikutnya adalah undang-undang pro rakyat Pak. Tidak undang-undang yang hanya menguntungkan golongan-golongan tertentu Pak. Karena jujur aja Pak, saat ini orang-orang yang di PHK itu banyak Pak. Sipil-sipil yang tidak memiliki pekerjaan tuh banyak banget Pak. Kenapa Bapak hanya berfokus menambahkan pekerjaan orang yang sudah punya pekerjaan? Bahkan pekerjaan utamanya aja masih sering dikritik, Pak. Jadi cobalah, Pak, kasih pekerjaan ke orang-orang sipil ini, Pak. Kasihan, Pak, banyak yang menganggur, Pak. Oke, kita lanjut lagi ke poin ketiga. Sikap tarif impor resiprokal terhadap Amerika Serikat. Jadi Prabowo menanggapi kebijakan tarif impor resiprokal yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang dikenal dengan tarif Trump. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus bersikap tegas dan siap menghadapi tantangan perdagangan global dengan memperkuat daya saing nasional. Jadi dari itu, saya masih belum melihat gambaran yang jelas ya, apa strategi Pak Prabowo ke depannya. Ada beberapa contoh negara yang ketika tarif Trump ini diberlakukan, contohnya kayak Vietnam, dia langsung melunak, langsung negosiasi impor dari Amerika 0%. Karena dia tahu dari Vietnam termasuk salah satu pemasok barang-barang dengan jumlah yang sangat besar sekali ke Amerika. Dan juga perusahaan-perusahaan Amerika banyak yang membuka pabrik di Vietnam. Kalau misalnya ini sampai gede dan perusahaannya akhirnya gulung tikar, ya Vietnam juga pasti rugi. Tapi ada juga dengan model yang seperti negara Cina. Ditinggiin, wah tinggiin balik. Kalau Cina kendel ya, bahasa Jawanya tuh kendel, wah berani. Nah Indonesia ini kayaknya mainnya di tengah-tengah, jadi masih main negosiasi. Amerika tuh menjadi salah satu partner yang strategis di dalam dagang bagi Indonesia saat ini. Kalau nggak salah nego dan akhirnya Trump melunak ya, kalau nggak salah diturunin. Saya lupa diturunin ke angka berapa gitu update-nya terbaru. Jadi seandainya dengan adanya langkah tersebut, jadi Indonesia masih abu-abu ya, apakah dia berani melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan China. Kenapa China itu berani berbuat demikian? Karena mereka pede bahwa mereka tidak ada kebergantungan dengan Amerika. Walaupun mereka impor ke Amerika ya banyak. Tetapi mereka yakin dengan produk sendiri akan berjaya di negara sendiri. Sedangkan Indonesia, kekuatan impor. Walaupun barang di nasional juga banyak, yang penting impor. Jadi mah kelar. Seharusnya dengan adanya kejadian seperti ini peluang Pak. Peluang untuk Bapak bisa memberdayakan produk-produk lokal, memberdayakan perusahaan-perusahaan lokal Pak. Kenapa Cina bisa sampai berani hal yang demikian? Karena mereka support banget Pak dengan perusahaan-perusahaan nasional, perusahaan-perusahaan lokal. Mereka support banget. Bayangin aja bedanya orang buka usaha di Cina sama orang buka usaha di Indonesia Pak. Secara garis besar. Walaupun dalam tanda kutip ini nggak semua ya Pak. Tetapi kebanyakan kalau misalnya orang di Cina bikin perusahaan, pemerintahnya support banget. Kebijakan dipermudah, birokrasi dipermudah. Ngurus apa-apa dipermudah. Bahkan pabriknya belum dibikin aja di situ, yang penting sudah ada MOU akan benar-benar dibuat di sana. Dibikinin jalan Pak sama pemerintahnya Pak. Dibikinin jalan ke pabriknya. Gratis sama pemerintahnya. Yang penting masyarakatnya di sana bisa dapat pekerjaan. Apalagi disupport Pak ekspornya Pak. Dikasih pajak, pajaknya dibuat seringan mungkin Pak. Itu dia alasannya kenapa Cina tuh kalau misalnya kita impor barang-barang dari Cina itu lebih murah Pak daripada Indonesia bikin sendiri. Karena mereka ekspornya tuh dibantu sama pemerintah. Gimana caranya supaya produk mereka bisa bersaing. Jadi apa? Biaya produksinya bisa ditekan, biaya produksinya bisa murah. Karena apa? Regulasi gampang, birokrasi gampang, pajak segala macam dipermudah. Akhirnya apa? Harga HPP barangnya menjadi lebih murah. Masuklah ke Indonesia. Sedangkan produk lokal, mau bangun usaha aja sulit, birokrasinya sulit, ngurus perizinan juga sulit, baru gede sedikit, udah dimintain uang THR oleh inilah, oleh
oknum itulah, oleh ormas lah, oleh orang berseragam lah. Capek Pak hidup di Indonesia tuh Pak. Akhirnya apa? Biayanya lebih mahal karena ngurusnya harus bayar ini itu. Birokrasinya ruwet. Bayangin, Presiden Trump aja ngomong birokrasi di Indonesia ini ruwet minta ampun. Sehingga bikin rugi mereka. Ngurus halal aja sulitnya setengah mati, teman-teman. Bahkan halal pun sekarang nggak hanya di makanan, tapi juga di produk-produk elektronik ya. Jadi di kulkas, di Magicom, di produk elektronik sekarang bisa ngurus sertifikat halal. Ini yang akhirnya membuat Amerika gregetan, Pak. Orang lain di luar sana aja greget ngelihat kita, Pak. Masa kita sendiri yang anak nasionalis nggak greget, Pak? Kalau Bapak merasa ini Bapak seorang nasionalis, ya Bapak harus bikin gebrakan baru. Potong semua hal-hal yang menyusahkan untuk pembisnis-pembisnis. Jangan cuma pembisnis-pembisnis besar loh ya, yang disayang-sayang. Yang baru-baru merintis startup itu juga Pak, dibantu Pak. Mohon Pak. Karena startup di Indonesia ini 90% tidak bertahan di tahun kedua Pak. Karena sulit Pak, berat. Iklim ekonomi di Indonesia ini berat Pak. Jadi nggak bisa kalau nggak dibantu oleh pemerintah. Kalau misalnya startup yang baru merintis itu perlu bantuan pemerintah. Tapi kalau misalnya usaha-usaha yang udah gede, itu mereka tuh harapannya pemerintah tuh cukup diam aja. Nggak perlu dibantu, cukup diam aja itu sudah sangat membantu. Karena macam-macam biasanya usil tuh ke pengusaha-pengusaha gede. Apalagi tentang pajak. Wah, pajak ini banyak sekali celahnya, Pak. Kenapa kita tuh tidak membuat sistem pajak yang semudah mungkin? Sehingga orang mau bayar pajak itu gampang. Coba di Indonesia. Orang mau bayar pajak, mau bayar kewajiban, tapi dia yang sulit, dia yang repot. Toh, ini untuk bayar ke negara. Kita tuh niat mau bantu ke negara, tapi repot. Sistemnya sulit, sistemnya susah, peraturannya banyak. Kalau nggak bayar, dikejar-kejar sama kantor pajak. Nah kan, masyarakat tuh memang tempatnya salah dan dosa ya. Bayar sulit, nggak bayar apalagi dikejar-kejar. Sulit Pak hidup di Indonesia ini Pak. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya ya. Terus di poin berikutnya itu masih soal impor ya. Jadi kebebasan impor dan kuota. Dalam wawancara tersebut Pak Prabowo menyatakan bahwa siapa saja boleh melakukan impor tanpa adanya kuota. Menekankan pentingnya kebebasan dalam perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini ada benarnya, ada yang harus dikoreksi juga. Jadi kita bicara benarnya dulu. Jadi kalau selama ini impor ada kuotanya, jadi misal, oh saya dalam lingkup pemerintahan, impor itu harus dibatasi. Ya tentu saja saya akan memilih tender yang terafiliasi dengan saya. Karena apa? Dapat ceperan. Biasanya sih di negara lain kayak gitu Pak. Di negara lain Pak, bukan Indonesia Pak. Jadi kalau misalnya nggak ada kuota, swasta pun boleh impor, jadi nggak harus tender. Nah, sebenarnya ini satu sisi bagus ya, teman-teman. Jadi, supaya tidak ada tender-tender fiktif. Kenapa? Kalau misalnya ada tender fiktif, wah ini melakukan impor, impornya hanya dikuasai oleh oknum tertentu, tidak ada kompetitor, akhirnya dia memainkan harga. Harganya jadi mahal banget, sehingga harganya mahal, ya rugi juga masyarakat yang membeli juga nggak mampu nanti pada akhirnya. Kalau mau dibuat nggak mahal, ya sulit juga nanti buat uang ceperan-ceperan. Tapi kalau misalnya nggak ada kuota, persaingan jadi lebih sehat. Siapa aja bisa impor. Dan nggak perlu lagi ada tender-tender yang nggak jelas. Karena udah nggak ada kuota. Kalau mau impor skala gede, it's okay. Tetapi, balik lagi, pemerintah support nggak dengan produk-produk lokal? Kalau misalnya pemerintah support dengan produk-produk lokal, pengusaha-pengusaha kecil, UMKM kecil dibantu, mau ada impor segede apapun, akhirnya mereka rugi sendiri. Karena yang di dalam tetap berkualitas. Yang gede, mereka impor, kasih tarif pajak yang lumayan. Nah, supaya apa? Supaya produk di nasional itu bisa jauh lebih murah daripada produk yang diimpor tadi. Kalau misalnya poin ini sudah terjadi, produk Indonesia sendiri lebih murah daripada produk impor, mau dibuka keran impornya segede apapun nggak masalah. Mau kuotanya dijebolin juga nggak masalah. Yang penting pajaknya sesuai. Sehingga nanti produk yang masuk itu tidak mengganggu produk-produk dari nasional. Sehingga bisa bersaing dengan sehat. Minimal harganya sama. Jadi jangan sampai harganya lebih murah barang impor. Wah, itu cilaka namanya. Gitu ya, teman-teman. Oke, terus kita masuk ke poin yang terakhir. Penolakan terhadap hukuman mati untuk koruptor. Wah, ini pokok bahasan yang seru juga nih. Presiden Prabowo menyatakan penolakan terhadap penerapan hukuman mati bagi koruptor. Ia berpendapat bahwa hukuman mati bukan solusi efektif dan lebih menekankan pada upaya pencegahan serta hukuman yang tegas. Bagi saya,
opini Pak Prabowo mengarah kepada hukuman yang tegas. Tetapi bagi saya, jawaban dari Pak Prabowo sendiri aja nggak tegas. Kenapa? Karena hukuman mati Pak Prabowo tidak support. Saya juga tidak support. Ada hal yang masuk akal. Karena kalau misalnya terjadi hukuman mati, dengan sistem hukum kita yang masih banyak celahnya, ya bisa jadi nanti akan kemungkinan terjadi kesalahan. Kalau seandainya terjadi kesalahan, orang yang sudah divonis tersangka korupsi, dihukum mati, dieksekusi, dan ternyata berapa tahun kemudian ada saksi yang mengaku bahwa itu tidak benar. Mau bagaimana, mau judicial review, orangnya nyawanya udah nggak ada, teman-teman. Jadi hukuman mati bukan solusi dari korupsi. Tetapi bagi saya, solusi dari korupsi adalah perampasan aset. Inilah yang sebenarnya harus kita bahas, Pak. Jadi hukuman mati Bapak tidak pro. Tetapi kenapa perampasan aset Bapak tidak pro juga? Waktu itu di situ Bapak mengatakan bahwa kalau misalnya perampasan aset, masa adil anak-anak dari para koruptor hidup miskin? Agak kesel sih dengernya ya, agak kesel. Saya lanjutkan. Jadi apakah kalian ngerasa adil kalau misalnya anak-anak koruptor itu nanti miskin ya, tidak bisa sekolah dan segala macam? Kalau bagi saya pribadi, apakah Bapak ngerasa adil? Negara Indonesia ini masih banyak orang yang miskin. Masih banyak generasi mudanya yang sulit mendapatkan pekerjaan. Masih banyak anak-anak kecil yang lahir dari kondisi kemiskinan. Apakah Bapak merasa itu adalah hal yang adil melihat saat ini banyak sekali koruptor-koruptor yang masih hidup dengan mewah? Bahkan keluar dari penjara pun mereka masih bisa hidup mewah. Masih bisa nyalek lagi beberapa tahun kemudian. Apakah itu yang Bapak rasa sebuah keadilan? Bagi saya tidak, Pak. Mohon maaf, Pak. Itu nggak adil sama sekali, Pak. Kalau misalnya Bapak ngerasa bahwa anak-anak koruptor itu nanti takut jatuh miskin, ya paling tidak mereka dikasih dana buat pendidikan. Untuk pendidikan dan hidup aja cukup, Pak. Jadi nanti pemerintah yang biayain, it's okay. Dibiayainnya dari mana? Dari uang korupsi yang ditarik perampasan aset, Pak. Jangan dibiarkan, Pak. Kalau misalnya dibiarkan mereka tetap kaya, nggak kapok. Mereka ngelihat, oh bapakku kemarin korupsi beberapa tahun, masuk penjara, keluar tetap kaya, it's okay. Bisa jadi inspirasi bagi saya. Kan nggak gitu, Pak. Nggak gitu, Pak, konsepnya, Pak. Perampasan aset itu sudah benar. Jadi nanti dari uang perampasan aset kembali ke negara, baru nanti dihitung ulang berapa nih yang layak buat anaknya sampai dengan lulus kuliah, lulus sekolah. Sekolah yang standar aja, nggak perlu yang internasional. Ya iya, masa masyarakat lain miskin, orang yang koruptor sekolahnya internasional dari hasil uang korupsi, Pak. Yang bener aja. Jadi nanti perampasan aset dulu, itu dijalankan. Baru nanti ada lembaga sendiri yang menghitung untuk kebutuhan anak-anak para koruptor ini. Paling tidak mereka dibiayai sampai dengan mereka lulus sekolah. Urusan mereka nanti berhasil di dunia kerja atau enggak, itu udah urusan mereka, Pak. Jangan suruh rakyat mikir, Pak. Kasihan rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang nggak bisa sekolah, masih banyak yang nggak bisa belajar, bahkan rumahnya tidak layak, Pak. Jadi jangan ngasih privilege ke anak-anak para koruptor, Pak. Kalau misalnya perampasan aset dijalankan, ini kan nanti bisa dibagi dananya, Pak. Jadi tidak hanya untuk mereka, tapi untuk generasi muda Indonesia kan nanti ada dananya, Pak. Jadi dananya bisa diambil dari sana. Bukan dari efisiensi anggaran besar-besaran yang akhirnya PHK massal, Pak. Bukan solusi itu namanya, Pak. Itu namanya. Gak jadi deh. Jadi itu adalah salah satu poin yang juga menurut saya konyol sih. Kalau misalnya kita hanya memikirkan empati kepada anak-anak koruptor, tetapi kita tidak memikirkan empati kepada anak-anak yang saat ini juga masih mengalami kekurangan. Jumlahnya lebih banyak mana, Pak? Jumlahnya lebih banyak anak-anak yang sekarang hidup tanpa apa-apa. Mereka tidak punya afiliasi kemana-mana, Pak. Hidupnya masih miskin, Pak. Jangan hanya dipikirin anak koruptor, Pak. Perampasan aset tuh dijalankan dulu, Pak. Nanti soal anak koruptor, yang penting bisa sekolah, itu nanti bikin lembaga baru aja, Pak. Gitu kan enak. Fair lah, win-win solution. Jangan memutar-mutar balik kata seakan-akan kayak, wah masa kita nggak ada empati, si anak harus menanggung dosa bapaknya. Ya nggak gitu. Kalau misalnya mau anaknya tidak menanggung dosa bapaknya, ya anaknya jangan terima uang haram. Ya gitu kan konsep berpikirnya, Pak. Dimiskinkan tuh dianggap menerima dosa dari orang tua ya.
Tidak, Pak. Justru kalau misalnya menerima uang hasil korupsi, ya itu dosanya diturunkan, Pak. Karena apa? Menzolimi masyarakat Indonesia. Aduh, kesel banget. Kesel banget. Itu dia kenapa alasan saya tidak kuat nonton penuh ya video tersebut, teman-teman. Karena banyak bagi saya yang alasan-alasannya itu tidak masuk di logika saya, di cara berpikir saya. Tapi bukan berarti saya tidak menghormati Pak Prabowo. Enggak, sekali lagi ya, disclaimer ya. Pak Prabowo adalah presiden yang top dan saya menghormati siapapun yang menjadi presiden Indonesia. Karena itu sebagai warga Indonesia yang baik, saya berkewajiban kalau misalnya saya punya platform, saya masih bisa berbicara, saya masih punya pendapat, ya saya akan berbicara. Karena apa? Karena saya juga nasionalis, Pak. Saya cinta bangsa Indonesia, Pak. Saya pengen sekali bangsa Indonesia ini bisa menjadi lebih besar, lebih bagus, dan juga mempunyai daya saing, Pak. Dan yang terakhir, pesan saya buat Pak Prabowo, karena ini mungkin Bapak baru beberapa bulan, dan kita tahu juga selama beberapa bulan terakhir, PR Bapak tuh banyak banget yang harus dibenahi, Pak. Karena kebijakan-kebijakan Bapak yang wow, cetar. Saya harap ke depannya Bapak bisa membuat undang-undang pro rakyat, Pak. Jadi jangan hanya undang-undang yang menguntungkan segelintir orang-orang tertentu, Pak. Tapi mohon banget, buatlah undang-undang yang pro rakyat, Pak. Karena Bapak sudah 2 kali gagal menjadi presiden. Ketika Bapak terpilih saat ini, berarti ada maksud Tuhan. Tuhan mengizinkan Bapak menjadi presiden itu bukan karena keuntungan, Pak. Bukan karena laki. Bukan karena kegigihan Bapak. Tetapi pasti Tuhan punya rencana di dalam diri Bapak yang ingin membuat Bapak bisa melakukan sesuatu perubahan. Dan saya harap Bapak bisa melakukan perubahan yang baik untuk warga Indonesia. Khususnya saya berharap supaya Indonesia bisa menjadi lebih baik, Pak. Kita semua berharap pada Pak Prabowo. Apalagi ini juga masih pemanasan dan baru mulai, masih panjang, masih ada waktu untuk merubah semuanya, Pak. Masih ada waktu untuk memperbaiki Indonesia, Pak. Saya tahu Pak Prabowo adalah orang yang tegas dan nasionalis, dan saya harap dengan Pak Prabowo ini memiliki koalisi yang sangat besar, saya harap Bapak juga bisa tegas terhadap afiliasi dari lingkungan sekitar Bapak juga, Pak. Kami percaya Pak Prabowo pasti bisa. Sekian opini saya kali ini, semoga ini bisa didengar baik dari Pak Prabowo langsung atau dari orang-orang di lingkungan pemerintahan saat ini yang menjabat yang berafiliasi dengan beliau. Sekali lagi saya berharap Bapak sehat-sehat terus dan saya berharap Indonesia menjadi semakin baik di waktu yang akan datang. Terima kasih, saya Joshua Fafian, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.